Shalom saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kelima setelah Epifanias tertulis dalam Lukas 5 ayat 1-11. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Lukas 5 ayat 1-11 menceritakan Yesus yang memanggil murid-murid pertamanya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini terjadi di Danau Genesaret, di mana Yesus pada saat itu mengajar banyak orang yang berdesakan untuk mendengarkan firman-Nya. Karena banyaknya orang, Yesus meminta kepada Simon untuk membawa perahunya sedikit menjauh dari pantai, agar dia dapat mengajar dari sana. Setelah selesai mengajar, Yesus meminta kepada Simon untuk bertolak lebih jauh dan menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Meskipun awalnya ragu karena semalaman tidak mendapatkan ikan, Simon akhirnya menuruti perintah Yesus. Mereka adalah nelayan yang telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil, tetapi mengalami mukjizat yang besar ketika mereka taat kepada perintah Yesus. Momen ini bukan sekedar keajaiban penangkapan ikan, tetapi juga titik balik dalam kehidupan mereka. Dari sekedar mencari nafkah sebagai nelayan, menjadi pengikut Kristus yang dipanggil untuk menjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih, konteks sosial pada saat itu menunjukkan bahwa nelayan bukanlah profesi yang terpandang tinggi, tetapi membutuhkan ketekunan, kerja keras, dan kesabaran. Menariknya, Yesus memilih orang-orang sederhana seperti mereka untuk menjadi bagian dari karya keselamatannya. Ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan tidak bergantung pada status sosial ataupun kemampuan manusia, tetapi pada kedaulatannya dan kesediaan hati untuk menaatinya. Kejadian ini membuat Simon menyadari siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus tidak menolak Simon, melainkan justru memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dari nats khotbah ini kita dapat melihat bahwa yang pertama, keterbatasan manusia dan kuasa Tuhan. Simon awalnya ragu karena berdasarkan pengalamannya sebagai nelayan, waktu yang terbaik untuk menangkap ikan adalah pada malam hari.
Simon dan teman-temannya telah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak menangkap apapun. Ini menggambarkan keterbatasan manusia dalam mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun ketika Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan," Simon awalnya ragu, tetapi ia taat dan melakukan perintah itu. Meskipun secara logis tampak tidak masuk akal dari pengalamannya sebagai nelayan, ketaatan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami kegagalan dalam usaha kita. Terkadang kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tetap nihil. Namun, Yesus mengajarkan bahwa ketika kita taat pada firman-Nya, Ia dapat merubah kegagalan menjadi berkat yang luar biasa yang melampaui harapan kita. Yang kedua, kesadaran akan dosa dan panggilan Tuhan. Ketika Simon menaati perkataan Yesus, tangkapan ikan mereka begitu banyak sehingga jala mereka mulai koyak dan perahu mereka pun hampir tenggelam. Simon pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Simon menyadari keberdosaannya dan merasa tidak layak berada di dekat Yesus. Namun Yesus tidak menolak Simon, justru memberikan panggilan yang lebih tinggi sebagai penjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering merasa tidak layak untuk melayani Tuhan karena kelemahan dan dosa kita. Tetapi Yesus memanggil kita bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia yang telah diberikannya di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, dipanggil untuk tujuan yang lebih besar. Tuhan Yesus tidak hanya memberkati Simon dengan tangkapan ikan yang begitu banyak, tetapi Ia memberikan panggilan baru. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Simon, Yakobus dan Yohanes meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Ini menunjukkan bahwa panggilan untuk menjadi murid Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan kenyamanan dan menggantikan dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mengikut Yesus berarti bersedia meninggalkan hal-hal duniawi yang selama ini kita andalkan. Tuhan menginginkan kita untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Panggilan Tuhan selalu membawa kita ke sesuatu yang lebih besar dari sekedar berkat materi. Tuhan tidak hanya ingin memberkati hidup kita, tetapi Ia memakai kita menjadi alatnya untuk membawa orang lain kepadanya. Mengikut Yesus berarti siap untuk menyerahkan segala rencana kita dan menerima rancangannya dan rencananya yang lebih jauh, lebih indah. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Yesus kepada Simon Petrus dan rekan-rekannya dalam Lukas 5 ayat 1-11 bukan hanya sebuah kisah sejarah, tetapi memiliki makna yang sangat relevan di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam khotbah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika usaha kita gagal, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Simon dan teman-temannya mengalami kegagalan setelah semalaman bekerja tanpa hasil. Namun, kegagalan itu justru membuka jalan mukjizat Tuhan. Misalkan, dalam pekerjaan dan usaha kita, mungkin kita sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Apakah kita sudah membawa usaha kita di dalam doa dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Dalam studi atau karir, gagal dalam ujian, tidak diterima di tempat pekerjaan impian, dan merasa stuck dalam karir, bisa terasa mengecewakan. Namun, apakah kita melihat sebagai kegagalan semata atau sebagai kesempatan untuk belajar dan melihat
rencana Tuhan yang baik dalam pelayanan. Kadang kita merasa pelayanan kita sia-sia karena tidak ada perubahan atau tidak dihargai. Namun, Tuhan melihat ketaatan kita lebih daripada hasilnya. Yang harus kita imani adalah bahwa Tuhan akan menyiapkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita di waktu yang tepat. Poin yang kedua, ketaatan meskipun tidak masuk akal membawa berkat yang tak terduga. Simon awalnya ragu, tetapi tetap menaati perintah Yesus. Hasilnya ia mengalami mukjizat yang luar biasa. Misalkan di dalam kehidupan kita, ada saatnya kita merasa sulit untuk memberikan atau membantu orang lain karena kondisi keuangan kita sendiri. Tetapi, apakah kita berani tetap taat dan mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupkan? Mungkin dalam hubungan, Tuhan meminta kita untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Ini sulit, tetapi ketika kita taat, Tuhan bisa memulihkan hati kita dan hubungan tersebut. Dalam keputusan hidup juga terkadang Tuhan memimpin kita ke jalan yang tidak kita rencanakan. Misalkan pindah pekerjaan atau masuk pelayanan tertentu atau meninggalkan zona nyaman kita. Apakah kita berani menaati meskipun tidak masuk akal bagi kehidupan kita? Saudara-saudari yang kekasih, di poin yang ketiga, kesadaran akan kelemahan tidak menghambati atau tidak menghalangi panggilan Tuhan. Simon menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, tetapi Yesus tidak menolak dia. Justru Yesus memberikan panggilan yang lebih besar. Banyak orang menolak panggilan, menolak melayani karena merasa tidak cukup suci, tidak cukup pintar atau tidak cukup mampu. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, melainkan orang yang bersedia untuk dibentuk. Mungkin kita mempunyai masa lalu yang buruk dan merasa tidak layak dipakai Tuhan. Tetapi kita harus mengingat, Tuhan memakai Daud yang pernah terjatuh dalam dosa, memakai Paulus yang pernah menganiaya orang Kristen, dan juga memakai Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Poin yang keempat, mengikut Yesus berarti bersedia meninggalkan zona nyaman. Simon, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Dan yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita, apakah kita lebih mengutamakan kenyamanan daripada panggilan Tuhan? Misalkan, lebih memilih tetap dalam pekerjaan yang aman meskipun Tuhan memanggil kita ke tempat pelayanan atau bidang lain. Apakah kita terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan? Terkadang kita lebih fokus pada ambisi pribadi dan melupakan panggilan Tuhan untuk melayani sesama. Apakah kita berani berkata ya ketika Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang baru? Saudara-saudari yang terkasih, poin yang kelima, menjadi penjala manusia di zaman sekarang. Yesus memanggil murid-muridnya bukan hanya untuk menjadi pengikut, tetapi juga untuk membawa lebih banyak orang kepadanya. Bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia di hari ini, di zaman ini? Dalam keluarga, apakah kita sudah menjadi teladan dalam iman bagi keluarga kita? Di tempat kerja atau di sekolah, apakah cara kita bekerja atau belajar mencerminkan nilai-nilai sebagai pengikut Kristus? Di media sosial, apakah kita menggunakan media sosial untuk membagikan kebaikan firman Tuhan atau justru menyebarkan kebencian dan gosip? Misalkan di lingkungan gereja, apakah kita aktif dalam pelayanan atau hanya sebagai penonton saja? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk bertindak. Saudara-saudari, sekarang mari kita renungkan, apakah kita siap
menjawab panggilannya menjadi penjala manusia. Kiranya kita dikuatkan untuk menjawab panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.